Terpaksa menikahi pembantuku. Penulis Via Raya. 28. Sungguh menjijikan. Mendengar suara-suara itu membuat tubuh Helios merasa tidak memiliki tulang. Jatuh terduduk sambil bersandar pada daun pintu. Kedua tangannya diletakkan pada telinga agar tidak mendengar suara menjijikan itu. Air matanya mengerucuk deras diiringi rasa sakit di hati. Akhirnya ia sadar bahwa dirinya telah mengabaikan peringatan Dr. Rani untuk tidak mencintai Zeus. Apa yang dokter itu katakan terbukti. Helios merasa kesakitan sendiri. Tidak bisa menahan kekecewaan, Helios beranjak bangun dan berlari masuk ke dalam kamar yang sebelumnya pernah ia gunakan. Membanting pintu dan menguncinya. Lalu melemparkan tubuhnya ke atas tempat tidur dan menyembunyikannya ke dalam selimut. Namun sayang, suara-suara itu terus terdengar. Sesak di dadanya pun kian menyergap hingga suara tangisnya mulai terdengar kencang. Untuk menyamarkan semua suara itu, Helios berbaring dengan posisi telungkup dan menutup kepalanya dengan bantal. Entah aku yang terlalu bodoh atau tuan iblis yang terlalu kejam. Tiba-tiba bayang-bayang ketika Zeus menghukumnya mulai tergambar. Jadi dia memang sudah terbiasa tidur dengan wanita bayaran. Sungguh menjijikan. Aku merasa tubuhku sangat kotor, imbuh Helios dalam hati. Sepersekian detik kemudian, Helios melompat turun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi, menyalakan air dan berdiri di bawahnya. Gara-gara kau, tubuhku jadi kotor, tuan iblis, lirih wanita itu sambil menggosok-gosok tubuhnya dengan keras hingga timbul rual kemerahan. Di sisi lain, Zeus sedang memeriksa tas milik wanita yang ia bawa. Ia melihat perlengkapan make up, ponsel, dompet, pernak-pernik, dan obat kontrasepsi. Hentikan, dia sudah tidak ada di luar. Jangan membuat telingaku sakit dengan desahan-desahan menjijikan itu, ujar Zeus dingin. Sejak tadi ia duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Sedangkan wanita itu berdiri di depan pintu sambil menggerayangi tubuhnya sendiri sambil mendesah. Hal itu ia lakukan atas perintah dari Zeus untuk memanas-manasi Helios di luar. Baik, tuan. Wanita itu merapikan rambut dan pakaiannya yang berantakan. Untuk apa kau membawa obat kontrasepsi? Memangnya kau pikir aku akan menidurimu, hah? Aku membawamu ke rumahku untuk memanas-manasi istriku. Jadi jangan pernah mengharapkan hal lebih karena tugasmu sudah selesai, ujar Zeus menggebu. Tidak tuan, saya hanya... Biasanya ketika mendapat klien, wanita itu selalu siap sedia dengan obat kontrasepsi. Ia hampir tidak pernah lupa untuk membawa obat itu karena takut akan kebobolan. Karena Zeus memesannya dan dipikir akan memakainya, jadi ia membawa obat itu. Akan tetapi ia tidak diberi tugas untuk melayani Zeus, melainkan untuk bersandiwara saja. Sudah, jangan banyak bicara. Lebih baik kau ambil cek ini dan pergi, potong Zeus, tidak ingin berlama-lama dengan wanita itu di kamarnya. Wanita itu lekas meraih cek dan merapikan isi tasnya. Sayangnya, botol obat kontrasepsi miliknya jatuh menggelinding ke lantai. Kemudian ia langsung pergi keluar sebelum Zeus marah. Rasakan pembalasanku, pembantu murahan, desis Zeus sambil membayangkan raut kecewa Helios. Keesokan harinya, Helios sudah ada di dapur. Seperti aktivitas hariannya, ia menyiapkan sarapan untuk sang suami. Raut wajahnya datar seolah semalam tidak terjadi apa-apa. Makanlah,
Aku ingin ke kamar mandi sebentar, kata Helios. Balas Zeus dingin. Pria itu pikir Helios marah karena kejadian semalam. Namun ternyata wanita itu justru bersikap biasa-biasa saja. Ia tidak tahu bahwa saat ini sang istri berusaha menahan kekecewaannya. Aku pikir wanita yang aku bawa semalam belum cukup. Lihat saja, nanti malam aku akan membawa pulang wanita yang berbeda. Lirik Zeus sinis. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zeus membawa wanita yang berbeda di setiap malamnya. Akan tetapi, ia tidak pernah meniduri mereka dan seperti sebelumnya hanya untuk memanas-manasi Helios. Hari pertama memang membuat Helios berusaha menahannya dan reaksinya sesuai harapannya. Namun di hari kedua dan sampai ke hari ketujuh, Helios tidak menunjukkan reaksi apapun. Wanita itu seolah tidak peduli dengan apa yang Zeus lakukan di dalam kamar bersama wanita lain. Ada apa? Apa makanannya tidak enak? Tanya Helios melihat Zeus hanya mengaduk-aduk makanannya. Padahal ia sudah mencicipi semua hasil masakannya dan rasanya lumayan enak. Aku tidak ada selera, sahut pria itu sambil beranjak berdiri. Selera makannya hilang karena sikap Helios biasa saja. Padahal ia berharap Helios akan marah atau menangis memohon maaf. Namun kenyataannya, ia justru dibuat kesal dengan sikap datar istrinya selama 1 minggu ini. Oh, nanti malam mau aku masakan apa? Tanya Helios berusaha sebaik mungkin menyembunyikan perasaannya. Apa saja? Sahut Zeus singkat. Pria itu berjalan ke depan diikuti Helios di belakangnya. Tepat di depan pintu, Zeus menatap Helios lekat. Entah apa yang ada di pikirannya. Setelah itu, ia bergegas keluar dan pergi ke kantor. Sedangkan Helios kembali ke dapur dan menikmati makanannya. Meski mulutnya terasa sangat tidak enak, tetapi ia berusaha keras memaksakan makanan itu masuk ke dalam perutnya. Ada apa denganku? Apa patah hati membuat nafsu makanku hilang? Tanya wanita itu pada dirinya sendiri. Helios merapikan meja makan dan mencuci cucian kotor. Kemudian ia naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Menjijikan sekali, desis Helios menatap tempat tidur yang berantakan. Bayang-bayang Zeus sedang bertempur dengan wanita yang berbeda-beda setiap malam membuatnya kesal. Kemudian ia lekas masuk ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu untuk bercerai, kata Helios sambil menatap pantulan wajah menyedihkannya di cermin. Setelah merasa lebih baik, ia mengganti seluruh spray di kamar itu. Ia tidak pernah lelah mengganti spray di kamar itu setiap harinya. Beruntung selama 7 hari ini ia tidur di kamarnya. Karena sampai kapanpun ia tidak akan sudi tidur di tempat tidur kotor itu. Bahkan meski Zeus memaksa sekalipun, ia akan memilih untuk disiksa daripada harus tidur di sana. Ya, benar. Aku akan kembali ke kamarku yang dulu. Lagi pula, sudah 1 minggu aku tidur di sana. Jadi, aku akan menetap di kamarku sampai kami benar-benar bercerai. Putus Helios. Ia lekas mengambil beberapa setel baju santai, piyama dan gaun. Kemudian ia meletakkannya di lemari kamarnya yang dulu. Astaga, kenapa kepalaku pusing sekali? Selain mual, badan sakit, kepalanya juga pusing. Aku tanya dokter Rani saja deh. Iya Heli, ada apa? Dokter Rani tugas apa hari ini?
pagi atau malam. 1 minggu terakhir, Dokter Rani mendapat tugas jaga pagi. Jadi sebelum pergi ke rumah sakit, Helios ingin memastikannya lebih dulu, takutnya sedang jaga malam. Aku jaga malam, tapi masih di rumah sakit. Kenapa? Apa kau sakit? Sepertinya begitu. Badanku pegal-pegal, mual dan kepalaku pusing. Oke, kemarilah dan aku akan memeriksa kondisi tubuhmu. Baiklah, aku kesana sekarang. Helios lekas mengganti baju dan memesan taksi. Jadi, setelah Helios keluar apartemen, di depan sudah ada taksi yang menunggunya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.